Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Kembali lagi bertemu pada pagi hari ini dalam edisi Sarapan Rohani GKPB Jemaat Galang Linia Aben Base pada hari ini Kamis 30 Januari 2025. Sebelum kita akan bersama-sama melaksanakan segenap tugas tanggung jawab pekerjaan kita di sepanjang hari ini, saya rindu mengajak Bapak Ibu untuk kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah, kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terpujilah Engkau ya Allah. Kami sungguh bersyukur untuk kasih setia, kebaikan, dan kemurahan yang Tuhan nyatakan di sepanjang kehidupan kami. Dan terkhusus di sepanjang malam, Tuhan boleh memberkati kami dalam istirahat kami, sehingga pada pagi hari ini kami boleh bangun ada di dalam keadaan selamat. Kami bersyukur untuk kekuatan dan kesehatan, nafas yang baru, yang Tuhan beri bagi kami. Dan hari ini Bapa, kami mau merendahkan diri di hadapan-Mu, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan untuk kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami mau mendengar dan merenungkan firman Tuhan, biar firman Tuhan yang akan bekerja dalam hati dan pikiran kami, sehingga firman Tuhan itulah yang akan mengubahkan, memulihkan, membaharui kehidupan kami, sehingga hidup kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang sangat terbatas ini, biarlah Engkau yang memberkati, Engkau yang memampukan, Engkau yang menguasai lidah dan perkataannya, sehingga apa yang disampaikan sungguh adalah kebenaran firman Tuhan, dan setiap yang mendengar akan beroleh berkat. Terima kasih ya Bapa, kami memulai pembawaan firman Tuhan pada pagi hari ini hanya di dalam pertolongan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini diberikan tema Jangan Tawar Hati. Diambil berdasarkan 2 ayat firman Tuhan. Yang pertama 2 Korintus 4 ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata, "Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari." Dan firman yang kedua terambil dari Amsal 24 ayat yang ke-10. "Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatan." Hidup yang kita jalani adalah hidup yang dinamis. Kadang kita merasa hidup itu begitu indah, namun juga kadang kita merasa hidup ini begitu suram. Suramnya hidup biasanya kita alami jika kita berhadapan dengan kesusahan hidup, kesulitan, atau pergumulan hidup lainnya. Pada saat seperti itulah seringkali godaan datang berupa pikiran-pikiran yang membuat kita menjadi tawar hati. Dan iblis tentu senang dengan keadaan ini. Ia akan memanfaatkannya untuk membujuk kita menjadi pribadi yang lemah. Tawar hati diartikan sebagai suasana hati yang tidak gembira, tidak bersemangat, kehilangan harapan. Tawar hati adalah merupakan suatu kondisi emosional negatif atau energi negatif yang akan merusak hidup dan juga kesehatan seseorang. Dalam masa kesukaran, pada umumnya orang cenderung kecil hati, semangat menjadi menurun, energi positif menjadi berkurang, dan energi negatif semakin mendominasi. Roh kita menjadi lemah dan diikuti oleh serangan fisik atau reaksi fisik seperti kaki kehilangan kekuatan, kehilangan daya, kekurangan semangat, kehilangan damai sejahtera, dan kehilangan semangat hidup. Kita dapat merasakan kesesakan ketika muncul sakit penyakit, bisnis yang tidak berjalan lancar, atau ketika kemalangan terjadi. Ya, kita tidak dapat memilih apa yang akan terjadi dengan kehidupan ini. Namun, kita selalu dapat memilih
respon atau sikap kita terhadap segala situasi kehidupan. Kita dapat menghadapi kesesakan hidup dengan pilihan sikap yang terbaik. Menjadi tawar hati atau kehilangan semangat dalam kesesakan memperkecil kekuatan kita. Sebaliknya, menghadapi kesesakan dengan semangat juang yang tinggi akan menghasilkan sesuatu yang baik. Pilihan sikap kita di masa kesesakan akan menentukan masa depan. Hadapi kesesakan dengan semangat juang agar kita muncul sebagai pemenang. Hal yang bisa kita renungkan saat ini adalah pertanyaan, bagaimana cara kita mengatasi tawar hati dalam hidup kita? Dan berdasarkan firman Tuhan, maka ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mengatasi rasa tawar hati. Yang pertama, menerima kenyataan dari hidup ini. Kita berdamai dengan kenyataan hidup ini. Dalam hidup akan ada masa di mana kita mengalami keadaan yang baik, tetapi juga ada saat di mana Tuhan mengizinkan kita mengalami keadaan yang buruk. Artinya bahwa dalam realita kehidupan kita sesungguhnya ada beragam musim dan kita tidak bisa menghindarinya. Ada banyak orang yang tidak siap menerima kenyataan yang terjadi dalam hidupnya. Itu sebabnya banyak orang ingin menghindar dari hal-hal yang tidak sesuai dengan harapannya, bahkan berusaha untuk meniadakannya. Memang pada umumnya kita ingin supaya berada pada musim yang baik, musim yang sesuai dengan keinginan kita. Sikap inilah yang pada akhirnya mendatangkan kekecewaan dan kepahitan serta tawar hati. Bahkan timbul sikap yang mempersalahkan Tuhan. Sebagai pembawa damai, kita harus mengerti dan memahami bahwa sesungguhnya Tuhan tidak menjanjikan kita berjalan mulus. Hidup kita bebas dari masalah. Yang Alkitab tegaskan bahwa Tuhan berjanji untuk senantiasa menyertai kita pada masa-masa sukar di hidup kita. Tuhan berjanji untuk memberikan pertolongan yang kita butuhkan. Cara yang kedua untuk mengatasi rasa tawar hati adalah kita harus memperkuat manusia roh kita. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatan. Kata kekuatan dalam ayat ini bukan berbicara fisik atau materi, tetapi berbicara tentang kejiwaan. Orang yang berfisik atau berbadan besar atau orang yang berfinansial melimpah belum tentu kuat ketika menghadapi persoalan hidup. Kesehatan dan kedewasaan rohani itu sangat penting untuk mengatasi atau menghadapi persoalan-persoalan dalam hidup kita. Sebab musim hidup selalu berganti, namun seringkali kita mengabaikannya. Kualitas rohani kita akan tampak ketika kita diperhadapkan dengan masalah. Kita tidak akan pernah tahu perubahan musim hidup kita, tetapi kita bisa mengantisipasinya dengan membangun kekuatan rohani kita, sehingga kita tidak mudah putus asa ketika musim kering itu tiba. Dengan tekun berdoa, membaca dan merenungkan, serta memperkatakan janji-janji Allah yang terdapat di dalam firman-Nya adalah cara yang terbaik untuk membangun manusia roh kita. Sama-sama umat Tuhan, tetapi kadar iman yang dimiliki masing-masing orang tidaklah sama. Seperti contohnya iman Daud dengan saudara-saudaranya. Ketika tentara Israel diperhadapkan dengan Goliat, iman Saul dan saudara-saudaranya Daud menciut. Tetapi sebaliknya, iman Daud bertambah kuat, sehingga Daud hanya membutuhkan umban kecil untuk membunuh Goliat. Sekecil apapun yang kita miliki, jika disertai dengan iman, maka apa yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Jangan mudah patah semangat
Sebab ada Tuhan yang selalu menolong kita dan tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Dan cara yang ketiga untuk mengatasi rasa tawar hati, kita harus belajar untuk mengucap syukur dalam segala keadaan. Bersyukur dalam segala hal itu adalah kehendak Tuhan. Artinya dalam keadaan baik maupun buruk, tetaplah bersyukur. Bersyukur artinya kita mempercayai bahwa apa yang sedang terjadi dalam hidup kita semua atas seizin Tuhan dan tidak ada sedikit pun keraguan. Ayub adalah contoh pribadi yang bersyukur dalam segala hal. Di saat senang maupun susah, Ayub mengawali ucapannya dengan pujian. Bersyukur menjadi kunci kekuatan kita. Sebab dengan bersyukur membuktikan bahwa kita percaya kepada Tuhan dan disitulah Roh Kudus memberikan kekuatan kepada kita untuk tetap berdiri. Orang yang tidak pernah bersyukur sesungguhnya mereka kurang percaya. Sebaliknya orang yang selalu bersyukur mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Tuhan dan mampu menyerahkan dan mempercayakan hidupnya kepada Tuhan sehingga tidak tawar hati di waktu kesesakan. Ingatlah firman Tuhan dalam Amsal 17 ayat yang ke-22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Karena itu, mari tumbuhkan kegembiraan dalam hati dan pelihara semangat agar kita tidak menjadi tawar hati dan kehilangan kekuatan hidup. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang maha mulia, sungguh hanya Engkaulah kekuatan dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur untuk kebenaran firman yang kami boleh dengar pada pagi hari ini. Firman Tuhan kembali mengingatkan dan meneguhkan kami untuk kami selalu percaya bahwa Tuhan selalu ada di dalam segala musim kehidupan kami. Ketika kesesakan dan kesulitan boleh kami alami, kami mau selalu percaya bahwa Engkau selalu ada bagi kami. Roh Kudus-Mu menyertai dan memberikan kami kekuatan untuk menghadapinya. Dan tangan Tuhan yang perkasa akan menopang kami, sehingga dengan kekuatan-Mu kami akan menang menghadapi semua pergumulan kami. Ajarlah kami untuk tidak tawar hati, tidak kehilangan pengharapan, namun ajar kami untuk selalu mengingat kebaikan Tuhan, sehingga hati kami dipenuhi oleh ucapan syukur. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Hari ini kembali kami akan melaksanakan semua tugas tanggung jawab pekerjaan kami. Biarlah Tuhan, Kau mengaruniakan roh hikmat bagi kami, untuk kami dimampukan menyelesaikan semua seluruh tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kami. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan, sehingga kami senantiasa terlindung aman di dalam perlindungan kuasa darah-Mu. Berkati juga keluarga kami, orang tua kami, pasangan hidup kami, suami, istri, anak-anak kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan penyertaan Tuhan yang sempurna. Biarlah Tuhan, Engkau yang menyertai dan memberkati kehidupan keluarga kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas untuk kita semua. Selamat menikmati berkat-berkat Tuhan. Shalom.